Hati-hati, banyak hasutan di rumah tanggamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini, Bang Jono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, teman-teman. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu, jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua, dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini, kamu wajib berhati-hati teman-teman, waspada. Oke, banyak hasutan di rumah tanggamu. Ya tentu hasutan ini akan membuat rumah tangga kamu akan semakin rumit, semakin panas. Ya ada adu domba mungkin juga seperti itu teman-teman. Ya banyak yang nggak suka terhadap kehidupan rumah tangga kamu. Nah siapa saja mungkin orang-orang yang tidak suka terhadap kehidupan rumah tangga kamu, ya dengan tujuan menghasut ya seperti itu, dengan cara menghasut. Fokus konsentrasi dan aku akan langsung mulai melihat energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Justice, teman-teman. Oke, Justice muncul hadir sebagai energi pembuka di sini. Ketika kita berbicara terkait dengan kehidupan rumah tangga, tentu harapan semua orang adalah ingin rumah tangganya itu harmonis, ingin agar rumah tangganya itu sukses, ingin agar rumah tangganya itu berhasil, bisa kaya, ya, bisa hidup lebih mapan, ya pokoknya semualah hal-hal yang positif, ya, hubungannya harmonis, kemudian semuanya berjalan dengan lancar, ya, teman-teman. Ya mungkin ini juga kartu yang menggambarkan hal yang demikian. Banyak dari kamu yang berumah tangga, sudah berumah tangga, dan sebenarnya dari kondisi ekonomi sudah tercukupi dengan baik. Ya, sudah tercukupi dengan sangat baik, teman-teman. Rezekinya juga sudah sangat baik. Kenapa? Justice ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah kemenangan, keadilan, dan keseimbangan. Cukup seimbang sebenarnya antara hubungan kamu dan pasangan kamu, antara masalah rezeki, teman-teman. Namun, di sini aku punya The High Priestess. Kamu wajib berhati-hati dan kamu wajib waspada, teman-teman. Kenapa? Hasutan. Kemudian adu domba. Ini yang kerap kali ya selalu datang di dalam kehidupan rumah tangga kamu. Hasutan dan adu domba ini tentu dari orang yang sebenarnya ingin membuat kehidupan rumah tangga kamu tuh bercerai-berai, teman-teman. Hancur, konflik, ya, panas. Jadi itu. Nah, siapa sosok orang yang selalu saja memecah belah, berupaya untuk memecah belah rumah tangga kamu nih, teman-teman? Iya, yang selalu menghasut kehidupan rumah tangga kamu, mohon maaf. Ya, jadi memang pada intinya ketika memiliki sebuah masalah di dalam rumah tangga, jangan pernah menceritakan masalah rumah tangga kamu terhadap siapapun, terkecuali terhadap orang tua kamu. Dan itu juga masih berpotensi sebenarnya, teman-teman, ya, menimbulkan adanya sebuah hasutan ketika si orang tua tidak bijak di dalam menanggapi sebuah masalah. Banyak yang malah bakal semakin rumit. Ya kalau bisa ada masalah ya kamu cerita sama Tuhan masing-masing. Oke. Kalaupun tidak ya kamu cukup diam, teman-teman. Karena biasa masalah di dalam rumah tangga ya hanya beberapa hari doang. Setelah itu selesai. Yang ditakutkan ketika bercerita kepada orang lain, ya itu bakal semakin menambah masalah baru. Selesai masalah rumah tangga kamu dengan pasangan kamu, konfliknya contoh nih, teman-teman. Ya, kemudian iya, seseorang yang kamu ceritakan ini mungkin orang tua ataupun keluarga kamu, teman-teman, ya pasti bakal nggak terima, seakan-akan tuh nggak terima gitu loh. Ingin terus berlanjut. Nah itu ya. Jadi itu penting untuk bagaimana ya untuk tidak teman-teman menceritakan masalah-masalah apapun terhadap orang lain seperti ketika sudah berumah tangga. Terkecuali memang rumah tangga kamu sudah cukup rumit banget. Ya, KDRT di situ, teman-teman. Seperti itu. Ya. Oke. Kemudian aku punya Three of Pentacles. Nah, kita akan melihat teman-teman siapa sosok orang yang selama ini selalu menghasut
kehidupan rumah tangga kamu, ya, yang bisa memicu yang namanya sebuah kehancuran dan keretakan di dalam kehidupan rumah tangga. Oke, dari kartu ketiga ini teman-teman, aku sudah mendapatkan satu energi yang sebenarnya selama ini juga cukup berperan serta ya, menghasut, ikut menghasut dan mengadu domba rumah tangga kamu, teman-teman. Nah, energi pertama yang aku lihat adalah dari pihak ketiga. Ya, sebenarnya ini orang tertarik ya mungkin pada kamu ataupun dengan pasangan kamu, teman-teman. Tetapi mungkin statusnya selama ini hanya teman dekat. Ya bisa jadi dia masih memendam. Jadi seolah-olah dia itu apa namanya mengadu domba, ya, membuat agar hubungan kamu menjadi rumah tangga kamu jadi hancur. Seperti itu. Oke, itu energi pertama. Dan kemudian yang kedua, nah itu tadi keluarga, teman-teman, mohon maaf. Ya, jadi ketika kamu salah di dalam apa namanya, teman-teman ya, mendengarkan mungkin apa namanya hasutan dari keluarga yang suka mengadu domba. Oke sih, ketika ada keluarga yang memberikan sebuah saran yang baik terima, teman-teman. Tetapi ketika ada keluarga yang memberikan saran yang tidak baik, ya contoh semakin memperkeruh rumah tangga kamu. Tentu itu harus benar-benar bisa kamu proteksi dengan baik. Kamu harus bisa menyikapi segala sesuatunya dengan baik. Semua sudah didapatkan di sini. Jadi, ya, teman-teman, emang penting dan wajib untuk adil terhadap semuanya. Oke, contoh ketika kehidupan kamu sukses besar di sini. Kemudian kamu punya keluarga yang mungkin memang membutuhkan pertolongan bantuan kamu. Ada baiknya kamu musyawarahkan dengan pasangan kamu untuk membantu keluarga kamu yang susah. Ataupun mungkin pada orang tua kamu dan orang tua pasangan kamu. Jadi di situ harus ada kesetaraan, kestabilan, keseimbangan, dan keadilan teman-teman. Niscaya segala sesuatunya itu nggak bakal terjadi yang namanya hasutan dan lain sebagainya. Ya, jadi itu sih sebenarnya. Oke, kemudian aku punya Ten of Pentacles ya teman-teman. Ternyata memang segala sesuatunya didasarkan karena apa? Materi, uang, teman-teman. Ya, sepertinya lebih pro ya. Memang dari pihak keluarga. Ya, teman-teman pihak keluarga itu yang sebenarnya kalau dikatakan tidak suka, mungkin ya, mungkin seperti ini. Keluarga pasangan kamu tidak suka kepada kamu dan mungkin juga sebaliknya. Nah, itu pasti ada awal yang memulai, teman-teman. Biasanya apa? Yaitu karena kesalahan masing-masing. Ya, tidak menyalahkan satu pihak doang. Kesalahan masing-masing ketika punya masalah tadi, jangan pernah menceritakan kepada siapapun. Itulah kesalahan awal yang mungkin akan terus bakal berkesinambungan teman-teman. Sehingga apa? Ketika ada masalah kecil yang terjadi teman-teman, maka mereka pasti bakal ikut campur. Ya, oke. Dan kemudian aku punya Knight of Cups. Apakah bisa diperbaiki? Insya Allah bakal bisa diperbaiki teman-teman hubungan. Yang paling terpenting adalah sebuah komunikasi yang baik ya, adab yang baik. Niscaya semuanya akan lebih baik sih. Karena orang-orang yang memang berupaya menghasut ini karena sudah terlanjur benci. Ya, itu kalau berbicara masalah keluarga ya teman-teman. Tapi kalau masalah pihak ketiga ya tentu pasti dia bakal ingin merebut dia dari kamu ataupun mungkin ingin merebut kamu gitu ya teman-teman ya. Jadi pada intinya adalah ya harus bijak, harus lebih bijak dan harus selalu mensyukuri teman-teman. Semua sudah didapatkan kok. Rumah tangga yang bahagia, anak yang bahagia, ya. Anak kemudian setelah rezeki, semua sudah didapatkan. Yang paling terpenting adalah bersyukur. Ketika selalu bersyukur, maka niscaya akan selalu terhindar dari yang namanya hasutan, dari yang namanya uh, pihak ketiga, ya, yang ingin merebut, mendapatkan dan menghancurkan teman-teman. Oke, mungkin demikian readingan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.